Selamat hari Sabat untuk kita semua. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul dalam kesendirian Allah tetap menyertai. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab ada dua kisah yang sangat menarik yang penting untuk kita lihat. Yang pertama, kisah di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Itu adalah kisah di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan kisah yang kedua dicatat di dalam Kejadian pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Ini adalah kisah di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, kisah ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, kita bisa lihat di dalam Matius pasal 17. Saya akan memberikan ringkasannya. Ayat yang pertama, di sana Yesus pergi ke atas gunung. Dan kita lihat di sana bahwa Yesus membawa 3 murid atau 3 murid yang paling dekat atau sahabat-sahabatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, di sana wajah Yesus bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Nah, nampak di sana ada Musa dan Elia yang berbicara dengan Yesus. Nah, setelah itu Petrus berkata, "Begitu bahagia kami melihat pemandangan ini." Sehingga Petrus menawarkan kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Oleh karena pemandangan yang sangat menakjubkan. Nah, di ayat yang kelima, cerita Yesus dimuliakan di atas gunung. Di ayat yang kelima, kalau kita perhatikan, di sana ada suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ini sama dengan suara yang muncul ketika Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Nah, kalau kita baca di dalam Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46, di sana kisah tentang Yesus di Getsemani. Nah, di ayat yang ke-36, di sana Yesus sampai di Getsemani untuk berdoa. Dia juga membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Nah, menariknya, hati Yesus sangat sedih, seperti mau mati rasanya di ayat yang ke-38. Nah, di ayat yang ke-39, Yesus sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Nah, setelah Yesus kembali melihat murid-muridnya, menariknya murid-muridnya ini hanya tidur dan Yesus menegur mereka. Nah, di ayat yang ke-42, Yesus kedua kali kembali untuk berdoa dan dia mengucapkan kata-kata yang sama, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini boleh lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku tetapi melainkan kehendakmu." Nah, dia kembali untuk kedua kalinya mendapati murid-muridnya juga sedang tidur. Nah, dan akhirnya dia menegur mereka dan Yesus membiarkan mereka, dia kembali untuk ketiga kalinya dan berdoa di Taman Getsemani. Saudara-saudara sekalian, ada 2 persamaan di dalam 2 kisah ini. Ada beberapa persamaan. Yang pertama, di dalam Matius 17, Yesus pergi ke atas gunung ketika dia dimuliakan di atas gunung. Nah, sama juga dengan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Kalau kita baca Lukas pasal 22 ayat 1, Taman Getsemani itu berada di atas gunung. Artinya di tempat yang tinggi, sama ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Nah, persamaan yang kedua adalah Yesus membawa 3 murid atau 3 sahabatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, di dalam cerita Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus juga membawa murid-murid yang sama, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedeus. Siapa mereka? Yakobus dan Yohanes. Inilah persamaan dari kedua cerita ini. Namun kita juga bisa mendapati perbedaan dari kedua kisah atau cerita ini. Yang pertama, di dalam Matius pasal 17, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, di sana dikatakan wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Dan nampak di sana ada Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Nah, di sini Petrus sangat bahagia sehingga ia menawarkan agar supaya dia mendirikan 3 kemah untuk Yesus, untuk Musa dan Elia. Dan di ayat yang kelima, di sana terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, kita lihat perbedaan di kisah di dalam Matius pasal 26
ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46 tentang Yesus di Taman Getsemani. Di sana dikatakan bahwa hati Yesus sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dan di sana kita bisa mendapati bahwa Yesus 3 kali berdoa, dan di sana 2 kali dia mendapati muridnya hanya tidur. Pada di saat yang bersamaan, Yesus menginginkan murid-muridnya berdoa bagi mereka dan berdoa untuknya, oleh karena ia menghadapi banyak tantangan saat itu. Nah, murid-murid hanya tidur. Nah, kalau peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, di sana ada suara, tetapi di sini Yesus tidak mendengar suara apapun. Bahkan Kerinduan Segala Zaman mengatakan bahwa langit sepertinya tertutup, seakan-akan Allah memutuskan hubungannya dengan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita baca dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 328, di sana dikatakan seperti ini. Di dekat pintu masuk taman, Yesus meninggalkan semuanya kecuali ketiga murid. Yesus menyuruh mereka berdoa bagi diri mereka sendiri dan baginya. Dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ia memasuki tempat yang terpencil itu. Ketiga murid ini adalah sahabat-sahabatnya, Kristus yang paling dekat. Mereka telah memandang kemuliaannya ketika ia dipermuliakan di atas gunung. Mereka telah melihat Musa dan Elia bercakap-cakap dengan dia. Mereka telah mendengar suara dari langit. Sekarang dalam pergumulannya yang besar itu, Kristus menginginkan kehadiran mereka di dekatnya. Tapi mereka hanya tidur. Saudara-saudara sekalian, murid-murid baru saja menikmati pemandangan yang luar biasa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan di sini mereka melihat Yesus sangat berbeda. Tidak ada suara dari langit, tidak ada cahaya, yang hanya ada kegelapan. Bahkan Yesus menginginkan mereka untuk berdoa baginya, tapi di sini mereka hanya tidur. Dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 329 mengatakan, ketika Kristus merasakan persatuannya dengan Bapa diputuskan, ia khawatir jangan-jangan dalam sifat manusianya ia tidak akan sanggup menanggung pergumulan mendatang untuk melawan kuasa kegelapan. Di sini Yesus merasakan bahwa persatuannya atau hubungannya dengan Allah diputuskan, katanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah 2 kisah yang sangat menarik. Apa pelajaran dari 2 kisah yang telah kita pelajari? Yaitu kisah ketika Yesus dimuliakan di atas gunung dan kisah ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Pelajaran yang pertama ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Saudara-saudara sekalian, ada saat di mana posisi kita lagi di atas. Dan di saat yang bersamaan kita merasakan betul-betul akan penyertaan Tuhan. Bahkan kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan di saat yang bersamaan juga sahabat-sahabat dekat menyokong atau mensupport kita. Sehingga kita sangat merasa diberkati saat itu. Tetapi ada saat, saudara-saudara sekalian, ada saat di mana posisi kita berada di bawah. Keadaan kita terpuruk. Dan seakan-akan Tuhan meninggalkan kita. Dan yang lebih menarik, ketika kita ingin mendengar suara Tuhan, tidak ada suara itu. Bahkan orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat terdekat kita yang kita butuhkan saat itu, mereka tidak ada. Apakah saudara dan saya atau saudara pernah mengalami situasi seperti ini? Saudara ada di atas, merasakan sekali penyertaan Tuhan, sahabat-sahabat mensupport, tetapi ada saat di mana saudara berada di bawah. Saudara terpuruk. Ada saat ketika saudara ingin mendengarkan suara Tuhan, tidak ada suara itu. Saudara seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kita seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan sahabat-sahabat terdekat kita yang kita butuhkan saat itu, kita membutuhkan pertolongan mereka. Tidak ada satupun yang hadir untuk menolong kita. Sehingga saudara-saudara sekalian, kita seakan-akan berjalan sendiri. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, Yesus boleh menang ketika dia berada dalam kesendirian. Artinya, ketika pun kita berada di posisi yang bawah, ingat bahwa Tuhan akan tetap
menolong dan menyertai kita. Masih ingatkah kisah sebelum Yesus naik ke surga? Itu dicatat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Di kalimat yang terakhir pasal 20, Yesus memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan pernah meragukan akan penyertaan Tuhan. Seburuk atau terpuruk apapun kita, dalam keadaan pun kita banyak tantangan seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, tapi jaminan yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia memberikan janji penyertaan kepada kita sampai akhir kesudahan dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam keadaan apapun kita ingat bahwa Tuhan tetap selalu menyertai kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua, adalah doa dan harapan kita bersama. Amin.